Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 311, tidak tahu apa yang baik untukmu. Itu adalah satu halaman. Memenjarakannya di sini sama dengan tahanan rumah. Kebetulan saat ini hari sudah gelap, dan inilah waktunya untuk membalas dendam. Dia menggunakan budidaya astral kecilnya untuk menyelinap melewati penjaga dan menyelinap ke halaman. Dengan bantuan cahaya bintang yang redup, dia mencari Xia Qingchen dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Ketika dia tidak dapat menemukan apapun di salah satu pintu, dia mundur. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya. Ekspresi Wei Zehu berubah dan dia segera berbalik. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Sebuah tas kain karung diletakkan di kepalanya. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian pukulan dan tendangan, serangan kekerasan yang membuat Wei Zehu pusing. Pada akhirnya, dia tidak tahu apa yang menimpa kepalanya. Di bawah pukulan berat itu, dia mengerang kesakitan dan pingsan. Di sekelilingnya berdiri selusin pemuda dan pemudi. Jika Xia Qingchen ada di sini, dia akan menyadari bahwa dia mengenal sebagian besar dari mereka. Mereka adalah murid-murid yang menerobos masuk ke rumahnya di Sekte Nebula dan dipukuli olehnya. Namun, pemimpinnya adalah seorang ahli tingkat astral kecil berusia 20 tahun. Dia memegang gada berlumuran darah di tangannya dan meludahi Wei Zehu, yang ditutupi tas kain karung. Kamu berani mempermalukan bangsaku. Kamu sedang mencari kematian. Para pemuda dan pemudi di belakangnya berhenti. Salah satu kakak perempuan senior sedikit khawatir, kakak senior Lin, bukankah kamu terlalu kejam? Meskipun ini menjijikkan, kamu tidak bisa memukulnya seperti ini. Bagaimana jika dia mati? Jadi ternyata mereka mengetahui bahwa Xia Qingchen telah datang ke Tanah Suci dan dipenjarakan oleh Paviliun Roh Api. Dia akan segera mencari kakak senior Lin dan berkumpul untuk membalas dendam. Dia kebetulan melihat Wei Zehu di dalam rumah, dan saat itu gelap. Oleh karena itu, dia mengenalinya sebagai Xia Qingchen. Bagaimanapun, tempat ini adalah pusat penahanan. Selain Xia Qingchen yang menjadi tahanan rumah, siapa lagi yang berada di sini? Apa salahnya memukul benda yang tidak tahu berterima kasih ini? Saat dia berbicara, kakak senior Lin mengangkat tongkatnya dan memberinya pukulan keras lagi. Wei Zehu yang tidak sadarkan diri mengerang karena dampaknya. Melihat ini, para murid Tanah Suci tidak bisa berkata-kata. Mereka mendesak, ayo pergi, seseorang akan mati. Sekelompok orang segera menyelinap pergi. Pagi selanjutnya, jeritan melengking terdengar dari halaman, musim semi bintangku, sialan itu menghancurkan musim semi bintangku. Serangan terakhir kakak senior Lin sebelum dia pergi telah mengenai perutnya dan menghancurkan pegas bintang. Pada waktu itu, di bukit misterius yang melayang di udara, Graji sedang menangkap kupu-kupu di rumput. Tanpa peringatan apapun, dia bersin. Ia melebarkan matanya dan mengutuk, siapa yang memarahiku? Siapa yang memarahiku? Keluar. Di paviliun, Zhang Lianxing memelototinya dan memberi isyarat untuk tetap diam. Anjing sialan, diamlah. Sialang menyalin kitab suci. Pada saat ini, Xia Qingchen sedang menulis kitab suci Buddha dalam jumlah besar. Setelah minum teh, dia meletakkan kuasnya. Ini adalah kitab suci kuno laut yang mengepul, yang diinginkan oleh kuil Jing Yuan Zhen. Xia Qingchen terdiam. Ternyata kuil Jing Yuan Zhen sangat gigih terhadap kitab suci ini. Mereka sebenarnya mengirim sekelompok biksu terkemuka yang berkunjung ke Tanah Suci, mencari Xia Qingchen untuk menulis kitab suci mereka. Hasilnya jelas sekali. Pada saat itu, Xia Qingchen belum menjadi murid Tanah Suci, jadi dia tentu saja tidak dapat menemukan apapun. Yan Tua berhati-hati dan berkata bahwa dia bisa mempertimbangkan untuk bertanya pada Xia Qingchen. Itu sebabnya dia menyalin kitab suci. Luar biasa, benar-benar indah. Yan Tua menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari buku-buku kuno, jadi matanya secara alami tajam. Setelah membalik-balik beberapa halaman, dia menemukan kedalaman kitab suci. Tak heran jika sekelompok keledai tua botak yang biasanya terlihat menyendiri menjadi gila seperti anjing yang mencium bau bakpao. Itu karena sutra Buddha yang mendalam ini. Yan Tua sangat menyukainya sehingga dia tidak tega menyerahkannya ke kuil Jing Yuan Zhen. Baiklah, saya akan pergi ke kuil Jing Yuan Zhen sekarang, tetapi mereka harus membayar mahal. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kitab suci Buddha kuno ini dengan mudah. Yan Tua terkekeh. Matanya dipenuhi dengan makna yang tak terduga.
Xia Qingchen tersenyum dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena Yan Tua masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Kemana? Kata Yan Tua. Xia Qingchen merasa tidak berdaya, ayo lapor ke Tanah Suci dulu. Kami akan melamar tempat tinggal. Kita akan membicarakannya nanti. Apakah kamu tidak menamparkan wajahku dengan mengatakan itu? Yan Tua tidak senang. Dia dengan santai melemparkan kunci berwarna ke Xia Qingchen. Pulau spiritual ini milikmu. Sungguh, dengan adanya aku, apa menurutmu aku akan membiarkanmu tinggal di kandang anjing itu? Xia Qingchen tercengang. Meskipun dia tidak terlalu paham tentang perbedaan kualitas rumah di Tanah Suci, dia tetap sangat penasaran. Namun, pulau spiritual terapung ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang murid. Senior, sayangnya saya tidak punya hak untuk tinggal di sini. Xia Qingchen berbicara. Mata Yan Tua berputar, jika saya mengatakan ya, siapa yang berani mengatakan tidak? Kitab suci kuno ini saja dapat ditukar dengan lebih dari 10 pulau spiritual. Ini benar. Baiklah, terima kasih atas niat baikmu, senior. Xia Qingchen mengambil kuncinya. Pulau spiritual itu berada 1000 kaki di atas tanah. Hanya dengan memutar mekanisme di tanah dengan kunci, seseorang dapat turun dari pulau spiritual. Baiklah, berkultivasilah dengan baik. Aku akan mencari sekelompok keledai tua botak itu. Yan Tua memegang kitab suci kuno dan pergi sambil tersenyum. Setelah dia pergi jauh, Graji berjalan mendekat dengan wajah tidak senang. Tuan Chen, saya tidak ingin tinggal di sini. Mengapa? Xia Qingchen bertanya. Graji baru saja bersenang-senang. Graji mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, si malang ini tidak akan diberi makan oleh orang lain. Saya, pemarah, adalah seekor anjing dengan tulang punggung. Saya tidak akan pernah menerima sedekah. Oh, apakah Yan Tua membuatmu tidak bahagia? Diminta. Dia baru saja mengatakan bahwa anjing itu mencium bau roti daging, dan saya merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap anjing itu. Kata Graji, merasa sedih. Puff, Zhang Lianxing berkata, sejak awal itu tidak salah, kan? Tidak masalah jika anjing menyukai roti daging. Graji memelototinya, gadis bodoh. Anjing suka sehte, se-asterisk. Saya akan mengulangi hal yang penting 3 kali. Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Dia kemudian melemparkan tumpukan kayu dewa umur panjang ke tanah. Baiklah, carilah tempat untuk membangun kandang di permukaan. Aku tidak akan menahanmu. Xia Qingchen melambaikan tangannya. Bagaimana bisa ia rela turun sendirian? Wajah anjing itu langsung berubah, uhuk-uhuk. Meskipun aku seekor anjing dengan tulang punggung, aku juga tahu bagaimana menanggung penghinaan, itu berkata. Saat dia berbicara, dia mengambil pohon dewa umur panjang dan membangun kandangnya sendiri. Xia Qingchen memutar matanya dan mengamati sekeliling. Esensi ki di pulau spiritual sekitar 30 kali lipat dari dunia luar. Dia yakin bahwa dia bisa menembus tingkat pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama setelah berkultivasi di sini selama sebulan. Namun, sebelum mulai berkultivasi, dia harus melapor ke Tanah Suci dan menerima tanda identitas. Lianxing, fokuslah pada kultivasimu. Aku akan keluar sebentar, kata Xia Qingchen. Dia mengikuti tangga dan mencapai tanah. Dia memutar kunci ke dalam lubang di tanah, dan tangga itu ditarik kembali. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menaikinya kecuali mereka sedang terbang. Namun, pulau spiritual adalah kediaman penguasa sekte tersebut. Dia percaya bahwa tidak ada murid buta yang berani menunggangi burung. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Xia Qingchen tiba di aula besar Tanah Suci. Bukan hanya tempat para pendatang baru melapor, tapi juga tempat dikeluarkannya misi, dan juga tempat berbagai pertukaran informasi. Mereka bahkan bisa mendirikan kios di sini dan memperdagangkan barang yang mereka peroleh. Dia pergi ke kantor pendaftaran pemula. Dia mengeluarkan surat sekte Nebula dan tanda identitasnya. Bab 312. Temperamen yang sedikit mirip garis bawah. Orang di belakang konter memeriksa dan segera memastikan bahwa memang ada seorang murid bernama Xia Qingchen yang baru saja memasuki Tanah Suci. Selamat, murid Xia Qingchen. Yang terakhir langsung membuat daun emas. Di depan ada matahari, dan di belakang ada nama Xia Qingchen. Maaf, apakah ada yang merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan paviliun tertentu? Orang di konter bertanya. Xia Qingchen baru mengetahuinya setelah menanyakan secara rinci bahwa Tanah Suci dibagi menjadi 10 paviliun.
Paviliun Roh Api adalah salah satunya. Selain itu, ada juga perpustakaan sutra tempat Yan Tua berada. Ada juga paviliun penempat tubuh, paviliun pil, paviliun ramuan abadi. Namun, 10 paviliun hanya menerima sejumlah kecil murid, dan mereka membutuhkan seseorang untuk merekomendasikan mereka. Belum ada yang merekomendasikanku, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Penjaga toko mengukir kata, murid non-paviliun, di daun emas. Mereka yang tidak bergabung dengan 10 paviliun secara kolektif disebut murid tanpa paviliun. Di Tanah Suci, kebanyakan dari mereka adalah murid tanpa paviliun. Hanya sejumlah kecil murid dengan bakat luar biasa yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan 10 paviliun. Tentu saja, Xia Qingchen sedikit istimewa. Dia tidak bergabung dengan perpustakaan sutra, tetapi dia menduduki seluruh pulau spiritual perpustakaan sutra. Dia telah menjadi pemilik perpustakaan sutra. Selain itu, pendatang baru harus menyelesaikan satu misi Tanah Suci setiap bulannya. Kata staf counter. Xia Qingchen mengerutkan kening, bagaimana jika Anda tidak dapat menyelesaikannya? Dia bertanya. Menjalankan misi hanya membuang-buang waktu. Jika Anda tidak menyelesaikan tugas selama setengah tahun, Tanah Suci akan secara paksa menugaskan Anda tugas berbahaya. Tatapan Xia Qingchen berkedip. Misalnya pergi ke barat yang tandus untuk melawan bulan kegelapan. Demi keselamatanmu sendiri, lebih baik kamu dengan patuh menyelesaikan misi sederhana setiap bulan, resepsionis itu memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Bertarung melawan bulan yang gelap. Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa. Saya lebih baik menunggu sekte memberi saya misi wajib. Dia telah membunuh 4 hantu arhat bahkan sebelum dia pergi ke barat dalam keadaan tandus. Kenapa dia takut pada bulan yang gelap? Melihat Xia Qingchen pergi, penjaga konter menghela nafas, pemuda lain yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan memilih jalan kematian. Akan sangat terlambat bagimu untuk menyesalinya dalam waktu setengah tahun. Xia Qingchen meninggalkan aula umum dengan tangan di belakang punggung. Namun, mereka bertemu dengan sekelompok murid Tanah Suci. Yang memimpin mereka adalah kakak senior astral kecil, Lin. Mereka mengobrol dan berdiskusi dengan penuh semangat. Peri Yue akan memainkan inti gelombang biru kehijauan lagi. Haha, cepat beli tiketnya. Tiket Peri Yue sulit ditemukan bahkan dengan 10.000 emas. Musik sitar Peri Yue ditujukan untuk didengar oleh kakak senior Lin, tapi kita harus membayar untuk mendengarnya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kakak senior Lin, yang memimpin kelompok itu, adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an. Dia memiliki sikap yang halus dan elegan. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari gambaran kejam yang dia alami tadi malam. Hehe, kamu terlalu serius. Saya hanya tahu sedikit tentang musik. Saya hanya mampu menampilkan beberapa lagu dengan Peri Yue. Kakak senior Lin berkata dengan rendah hati. Para murid di sekitarnya segera memujinya. Di seluruh Tanah Suci, Peri Yue itu hanya memperhatikan kakak senior Lin 1 atau 2 kali. Dia tidak memperhatikan murid laki-laki lainnya. Peri Yue jatuh cinta dengan kakak laki-laki Lin. Tuan Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, Peri Yue sungguh cantik. Mengapa Anda tergerak oleh kami manusia? Padahal dia juga berharap Peri Yue akan jatuh cinta padanya. Namun, hal tersebut tidak realistis. Sekelompok orang mengobrol sambil berjalan. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang berjalan perlahan menuruni tangga. 10 murid Tanah Suci segera mengenalinya. Xia Qingchen, seorang murid berteriak. Mereka semua memandangnya dengan tidak percaya. Setelah dipukuli oleh mereka tadi malam, Xia Qingchen sebenarnya tidak terluka sama sekali. Mungkinkah cedera itu terjadi karena menghindari wajahnya? Kakak perempuan tertua berjalan mendekat sambil tersenyum dingin. Saudara muda Xia, selamat datang di Tanah Suci. Saya ingin tahu apakah Anda akan menyukai upacara penyambutan kami. Xia Qingchen bingung. Upacara penyambutan. Kapan hal seperti itu terjadi? Xia Qingchen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kakak seniornya kemudian mengungkapkan dengan nada menggoda, ada apa? Kamu tidak sakit lagi. Xia Qingchen terkejut dan bingung, tidak sakit. Saya baik-baik saja. Benar-benar membingungkan. Dia baik-baik saja, tapi dia harus ditanya apakah itu sakit. Kakak senior tertegun sejenak. Bagaimana tidak sakitnya setelah pemukulan gila tadi malam? Dia berpura-pura tenang, kan? Memikirkan hal ini, kakak senior mencibir, berhentilah berpura-pura, aku tahu kamu kesakitan, dan kamu akan kesakitan setiap hari di masa depan. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan karena ditelanjangi di gerbang gunung dan diarak di depan umum.
Tidak apa-apa jika Xia Qingchen berada jauh di gerbang gunung. Karena dia berani datang ke Tanah Suci, dia harus bersiap menghadapi balas dendam mereka yang tiada akhir. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dia mengirimkan kekuatan batinnya, memaksa kakak seniornya yang datang kepadanya untuk mundur. Di belakangnya ada tangga, jadi dia secara alami terjatuh ke belakang. Dia terjatuh beberapa kali berturut-turut, kepalanya berdarah, sebelum akhirnya berhenti. Dia memegangi kepalanya dan terengah-engah. Dia tampak sangat kesakitan. Aku sebenarnya tidak kesakitan, tapi kamu seharusnya cukup kesakitan. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Sungguh sekelompok orang yang aneh. Dia berjalan berkeliling dengan tangan di belakang punggungnya. Tetapi jika dia ingin pergi, apakah yang lain akan setuju? Kamu masih berpikir untuk pergi setelah melukai seseorang. Ketika saudara bela diri senior Lin mendengar bahwa orang ini adalah Xia Qingchen yang berani dari gerbang gunung, aura mengerikan segera muncul di matanya. Xia Qingchen menatapnya dengan acuh tak acuh, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir, haha, kakak senior Lin terkekeh, kamu belum mengambil pelajaran dari tadi malam. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen benar-benar terdiam. Apakah ada yang salah dengan kelompok orang ini? Mereka semua mengatakan bahwa mereka telah memberinya pelajaran kemarin. Tapi kemarin, dia berada di pulau spiritual Yan Tua, dan dia berbicara tentang kehidupan dengannya. Bagaimana dia diberi pelajaran? Sungguh membingungkan. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Saya akan menantang Anda sekarang, kata kakak senior Lin. Berbeda dengan sekte, di mana murid dilarang bertarung secara pribadi. Tanah Suci mengizinkannya. Selama kedua belah pihak sepakat, Tanah Suci tidak akan ikut campur. Xia Qingchen tentu saja tidak perlu menunjukkan kelemahan. Dia baru saja tiba di Tanah Suci, jadi memamerkan sedikit kekuatannya bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Xia Qingchen. Lin Haoran, bagaimana kalau menantangku? Orang yang muncul adalah seorang pemuda. Ada bekas luka mengerikan di pergelangan tangannya, seolah-olah terkorosi oleh sesuatu. Dia adalah pemuda dari negeri Peoni yang telah diracuni oleh hantu mimpi beracun Arhat. Wu Jinlong. Wajah Lin Haoran menegang, dan kemudian matanya berubah suram, kamu ingin ikut campur dalam urusanku. Wu Jinlong berbicara dengan dingin, Xia Qingchen adalah temanku. Anda dapat menemukan masalah dengan orang lain. Dia satu-satunya yang tidak dapat Anda temukan. Lin Haoran memandang Wu Jinlong dengan sedikit ketakutan. Ekspresinya berubah saat dia berkata dengan suara rendah, baiklah. Aku akan memberimu wajah. Setelah itu, dia melirik ke arah Xia Qingchen, menganggap dirimu beruntung. Jangan memprovokasi saya lagi di masa depan. Setelah mereka pergi, Xia Qingchen dengan tenang berkata, mengapa kamu membantunya? Wu Jinlong telah menyaksikan kekuatan Xia Qingchen sebelumnya. Dia harus memahami bahwa jika mereka benar-benar bertarung, Lin Haoranlah yang akan dirugikan. Wu Jinlong berbalik dan tersenyum pahit, aku tidak membantunya. Aku hanya tidak ingin kamu mendapat masalah. Koneksi dan status para murid senior bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pendatang baru. Setelah pelajaran hari ini, dia pasti akan mengalami bencana besar besok. Bab 313, Masalah Minggir. Namun, Wu Jinlong tidak akan bisa memahami hubungan dan status Xia Qingchen. Jadi bagaimana jika dia hanya memberi pelajaran kepada murid senior? Tidak akan ada konsekuensi apapun. Dia beruntung. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Wu Jinlong memiliki senyum tak berdaya dan pahit di wajahnya. Xia Qingchen masih belum memahami pro dan kontra. Dia melirik ke arah Xia Qingchen yang bertangan kosong. Adik laki-laki, apakah kamu ingin pergi dan mendengarkan musik sitar Peri Yue? Peri Yue, siapa ini? Xia Qingchen tidak mengerti. Wu Jinlong memberikan senyuman misterius dan mengeluarkan 2 tiket, dia adalah peri yang tidak bisa dilupakan oleh kakak muda bahkan setelah melihatnya sekali. Peri. Dia biasa melihat peri itu setiap hari, tapi dia tidak merindukannya, bukan? Baiklah, terima kasih, kakak. Namun, dia tidak menolak. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Tanah Suci, dan dia perlu bertanya kepada orang-orang tentang banyak hal yang tidak dia mengerti. Wu Jinlong adalah pilihan terbaik. Di bawah kepemimpinannya, Xia Qingchen tiba di bagian barat lembah. Tempat ini penuh dengan bunga, dan di antara bunga-bunga itu, paviliun berwarna merah muda dan giok berdiri di seberang gunung. Ribuan murid sedang duduk dengan tenang di atas rumput di depan gedung. Dia melihat ke balkon paviliun.
Xia Qingchen tiba dan duduk dengan tenang di belakang. Saat sinar matahari pagi pertama menyinari bangunan kecil itu, suara sitar yang merdu tiba-tiba terdengar. Suara sitarnya sangat halus, membawa serta kekaburan saat terbangun dari mimpi. Saat masuk ke telinganya, ia seolah berada di padang rumput, seolah berada di tengah suara alam. Begitu musik diputar, kerumunan yang gelisah tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua memejamkan mata dan mendengarkan lagu surgawi yang indah. Ya, Xia Qingchen perlahan mengangguk, itu memang tidak buruk. Keterampilan sitar peri Yue ini brilian dan luar biasa. Tidak heran dia begitu populer. Saat ini, Lin Haoran, yang berada di depan, berdiri. Dia mengeluarkan serulingnya dan memainkan sitar. Sebuah sitar dan seruling, keduanya memantulkan satu sama lain, membuat musik menjadi lebih halus dan indah. Namun, ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia telah mendengar lagu abadi yang tak terhitung jumlahnya dan paling baik dalam mendengarkan arti dari lagu tersebut. Namun setelah Lin Haoran tampil, makna lagunya berubah. Setelah berpikir sejenak, Xia Qingchen mengambil segenggam pasir dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia menggunakan cara khusus untuk mengedarkan kekuatan batinnya untuk mengelilingi pasir. Saat suara sitar terdengar, pasir bergetar. Itu bergetar 10 kali. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pasir itu benar-benar mengembun menjadi sederet kata. Itulah makna dari lagu tersebut, emosi yang dituangkan oleh pemain sitar ke dalam musik. Namun, ketika dia melihat kalimat itu, sudut mulutnya bergerak-gerak. Orang yang berpikiran sendiri itulah yang datang untuk memainkan iringan itu lagi. Mengerikan sekali. Xia Qingchen melirik Lin Haoran, yang tenggelam dalam musik, dan merasa kasihan padanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak musik yang dikirimkan. Siapa yang bisa membuat orang bodoh ini berhenti? Menyebalkan sekali. Aku sangat bosan, aku tidak ingin bermain lagi. Tapi babi-babi gemuk itu telah mengeluarkan uang. Saya harus memaksakan diri untuk terus bermain. Babi gemuk. Kelopak mata Xia Qingchen terus bergerak-gerak. Orang seperti apa pemain sitar itu? Xia Qingchen perlahan berdiri, tidak dapat terus mendengarkan. Wu Jinlong yang mabuk memandang Xia Qingchen dengan heran dan menarik lengan bajunya. Maksudnya, kenapa kamu tidak mendengarkan? Xia Qingchen berbicara, lupakan. Saya tidak ingin mengeluarkan uang. Aku bahkan dimarahi. Suaranya sangat lembut. Selain itu, tempat ini kosong dan suaranya berserakan sehingga semakin sulit dideteksi. Namun, suara sitar tiba-tiba berhenti. Itu seperti pedang tajam yang memotong indahnya musik sitar. Orang-orang yang tenggelam di dalamnya langsung terbangun dan terkejut. Mengapa berhenti? Lin Haoran yang mabuk juga menyingkirkan serulingnya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati bertanya, Peri Yue, mengapa kamu berhenti bermain? Tirai paviliun dibuka, dan di bawah tabir tipis, keindahan tiada taraf terungkap. Suaranya lembut dan manis, seperti hujan yang menerpa batu hijau. Tuan muda, apakah sulit bagi Anda untuk mendengarkan musik sitar saya? Semua orang segera melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa Xia Qingchen, yang berada di belakang, sudah berdiri dan bersiap untuk pergi. Saya tidak pandai bermain sitar dan tidak bisa memuaskan Anda, Tuan muda. Aku sangat menyesal. Peri Yue menghela nafas. Desahan tak berdaya dan sedih itu telah menghancurkan hati banyak pria. Mereka semua menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Lin Haoran mengerutkan kening saat melihat penampilan Xia Qingchen dengan jelas. Anda lagi. Tepat setelah dia memperingatkan Xia Qingchen, dia datang untuk menimbulkan masalah. Sepertinya Xia Qingchen benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Xia Qingchen menatap Peri Yue, merasa geli di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa dia tidak ingin terus bermain dan menggunakan Xia Qingchen sebagai alasan. Namun, Xia Qingchen sedikit terkejut. Suaranya tadi sangat lembut, tapi wanita ini benar-benar bisa mendengarnya. Pendengarannya sungguh menakjubkan. Semuanya, silakan lanjutkan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tak disangka, terdengar suara, dengungan, dari loteng. Itu adalah suara senar putus. Peri Yue berdiri perlahan dari tabir tipis. Dengan bantuan seorang pelayan, dia menuruni tangga. Kerumunan menjadi gempar. Peri Yue akan meninggalkan paviliun. Orang-orang yang semula duduk semuanya berdiri dengan semangat. Sejak Peri Yue datang ke Tanah Suci, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di paviliun. Dia tidak pergi berkultivasi, dan dia tidak berkomunikasi dengan siapapun.
Kecuali saat pertama kali ia memperlihatkan penampilannya yang memukau. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Banyak orang ingin melihat wajahnya, tetapi tidak bisa. Bahkan murid dari 10 paviliun yang datang berkunjung ditolak oleh Peri Yue. Dia seperti peri dari luar angkasa, seseorang hanya bisa memandangnya dan tidak bermain dengannya. Lin Haoran dikenal sebagai belahan jiwa Peri Yue, namun ia hanya memiliki kesempatan sesekali untuk tampil bersama Peri Yue. Mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara tatap muka. Siapa sangka Peri Yue sebenarnya bersiap untuk keluar dari paviliun hari ini. Lin Haoran sangat bersemangat. Pastilah iringannya yang tak kenal lelah itulah yang menarik perhatian Peri Yue. Hari ini, dia akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Dia sudah terlalu lama menunggu hari ini. Semuanya, segera bersihkan puing-puing di tanah. Kita tidak bisa membiarkan peri itu ketakutan. Meskipun Peri Yue sangat cantik, sayang sekali surga iri dengan kecantikannya, menyebabkan dia kehilangan penglihatannya sejak dia masih muda. Yang terbaik adalah menjaga jalur tetap jelas. Mendengar ini, para murid segera membersihkan tanah. Semua puing-puing telah dibersihkan. Bahkan debu dan pasir di tanah pun tersapu olehnya. Dong-dong, langkah kaki terdengar menuruni tangga. Semua orang terdiam saat mereka menatap tangga. Saat ini, udara tampak hening. Akhirnya, di tengah penantian, sesosok tubuh yang lincah dan anggun memasuki pandangan semua orang. Wajah cantik itu, temperamennya yang seperti dunia lain, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Saat ini, semua bunga pucat jika dibandingkan. Matahari yang terik kehilangan cahayanya yang menyilaukan. Seolah-olah semuanya ditekan oleh wajah cantik ini, dan tidak ada cahaya. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Dia adalah wanita tercantik yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Tidak ada yang lain. Peri Yue berdiri di bawah atap, suaranya sehalus mutiara. Bisakah kamu datang sebentar? Kerumunan memandang Lin Haoran dengan iri. Di antara semua orang yang hadir, Lin Haoran adalah satu-satunya yang cemas dengan Peri Yue. Lin Haoran segera melangkah maju dan berdiri di depan Peri Yue. Napasnya menjadi cepat, dan dia berkata dengan suara yang sangat lembut, Peri Yue, apakah kamu punya perintah? Namun, yang mengejutkannya, tolong minggir. Aku tidak mencarimu, kata Peri Yue acuh tak acuh. Bab 314, Bermuka 2. Senyum Lin Haoran membeku. Jika dia tidak meninggalkan loteng untuknya, siapa lagi yang bisa dia tinggalkan? Di seluruh tanah suci, hanya dia yang berhak berbicara satu atau dua kata kepada Peri Yue. Siapa orang yang akan pergi? Peri Yue bertanya lembut dengan mata terpejam. Banyak tatapan tertuju ke arah Xia Qingchen secara bersamaan. Saat ini, Xia Qingchen sudah memindahkan 10 zang. Lin Haoran langsung mengerti maksud Peri Yue. Dia ingin menghukum orang ini karena kekasarannya, bukan? Sedikit kekejaman muncul di wajahnya, orang ini bernama Xia Qingchen, seorang murid yang baru saja datang ke Tanah Suci. Dia mengganggumu bermain sitar. Saya akan menangkapnya sekarang dan bersujud kepada Anda untuk meminta maaf. Namun, Peri Yue tidak marah. Sebaliknya, dia mengungkapkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, Kakak Qingchen, itu benar-benar kamu. Sebelumnya, Xia Qingchen hanya mengucapkan satu kalimat, dan dia tahu bahwa itu adalah Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia sengaja meninggalkan paviliun. Xia Qingchen, yang sudah berjalan jauh, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia berkata dengan tenang, kamu salah orang. Dia tidak pernah mengira bahwa yang disebut Peri Yue sebenarnya adalah Yue Mingsu. Saat itu, keduanya datang ke Sekte Nebula bersama. Pada akhirnya, dalam tes masuk, Yue Mingsu dikirim ke Tanah Suci dengan potensi 100. Xia Qingchen, sebaliknya, telah melewatkan kesempatan itu dan tetap tinggal karena batu mistik emas. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi seperti ini hari ini. Itu kamu. Suara saudara Qingchen terukir di hatiku. Tanpa diduga, Mutiara Bulan sangat yakin. Dia melepaskan tangan pelayannya dan mengandalkan pendengarannya yang menakjubkan untuk menentukan arah Xia Qingchen. Dia kemudian mengejarnya dengan teknik gerakan kecepatan tinggi. Saudara Qingchen, tunggu. Yue Mingsu menyusul dan meraih lengan baju Xia Qingchen. Saat itulah Xia Qingchen berbalik tanpa daya. Melihat mutiara bulan yang sangat indah dan lembut, hatinya tidak goyah sama sekali. Arti dari musik sitar tadi adalah gambaran sebenarnya dari hati Yue Mingsu. Tampilan menyedihkan di depannya hanyalah tampilan luar. Oh, sudah lama sekali.
Karena dia tidak bisa menghindarinya, Xia Qingchen hanya bisa menyapanya dengan tenang. Namun siapa sangka di hadapan begitu banyak orang, Mutiara Bulan justru menerkam pelukan Xia Qingchen dengan air mata berlinang. Kedua tangannya yang ramping seperti giok melingkari leher Xia Qingchen, sementara kepalanya bersandar di dadanya. Aku sudah menunggumu selama setahun penuh. Yue Mingzu berteriak, seolah-olah mereka sangat jatuh cinta dan bersatu kembali setelah sekian lama. Isak tangis yang datang dari lubuk hatinya menggerakkan hatinya. Seberapa besar dia merindukan seseorang hingga begitu bersemangat. Bahkan Xia Qingchen hampir curiga bahwa Mutiara Bulan benar-benar menangis. Untungnya, dia telah memahami wanita ini sebelumnya, dan hati serta permukaan adalah dua hal yang berbeda. Itu sebabnya dia tenang dan tidak terpengaruh. Oh, Xia Qingchen dengan tenang mendorongnya menjauh dari pelukannya dan berkata, masih ada beberapa hal yang harus kuurus. Aku akan pergi. Yue Mingzu menutupi wajahnya dengan tangannya dan terisak sedih. Kakak Qingchen tidak menginginkanku lagi. Ekspresi sedih, air mata, dan kesedihannya sangat emosional. Seolah-olah Xia Qingchen adalah pria yang telah menyerah padanya. Lin Haoran berjalan mendekat dengan perasaan yang sangat rumit dan menepuk bahu Xiang Mingzu untuk menghiburnya. Dia mencoba menghiburnya, Peri Yue, jangan menangis untuk seseorang yang tidak tahu bagaimana menyayangimu. Namun, Yue Mingzu dengan gesit menghindar dan menerkam kepelukan Xia Qingchen. Dia menoleh, wajahnya yang berlinang air mata serius. Apakah aku ingin kamu ikut campur dalam urusan antara saudara Qingchen dan aku? Pergilah, kamu menyebalkan. Lin Haoran membeku di sana, merasa malu seperti babi yang melihat ke cermin. Dia menghiburnya dengan niat baik, bagaimana dia bisa menjadi orang jahat? Orang jahatnya pastilah Xia Qingchen yang tidak bertanggung jawab, bukan? Tapi Xia Qingchen tidak layak untukmu, Lin Haoran berkata lagi. Yue Mingzu mengerutkan kening, bahkan jika kakak laki-laki Qingchen tidak menginginkanku, aku tetaplah wanitanya. Tolong jangan ganggu kami lagi. Terima kasih. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Yue Mingzu adalah orangnya Xia Qingchen. Dulunya begitu. Pada saat ini, suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Peri di hati mereka sudah diambil. Saudara Qingchen, mulai sekarang, kamu bisa pindah ke pavilionku. Mari kita kembali ke masa lalu, oke. Yue Mingzu memeluk Xia Qingchen dalam-dalam. Kata-kata yang diucapkannya sepertinya benar, tetapi sebenarnya tidak. Mereka memang berbagi pondok jerami di gerbang utama Sekte Nebula. Namun, mereka hanya tinggal sebentar dan tidak hidup bersama sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang setelah Yue Mingzu mengucapkan kata-kata ini, siapapun akan berpikir dengan cara yang salah. Apa, hubungan mereka sudah mencapai tahap ini? Banyak murid yang berharap beruntung benar-benar patah hati. Tatapan mereka ketika melihat Xia Qingchen dipenuhi dengan kecemburuan dan permusuhan. Xia Qingchen melirik sekilas ke arah Mutiara Bulan dalam pelukannya. Dia dapat memastikan bahwa Mutiara Bulan melakukannya dengan sengaja. Mereka sengaja menjadikannya sasaran kritik publik. Apakah aku pernah menyinggung perasaanmu? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Mungkin tidak. Sebaliknya, dia pernah menyelamatkannya dari tangan hantu merah pahit Arhat. Mengapa dia mengincarnya secara rahasia? Kakak Qingchen, apa yang kamu katakan? Yue Mingzu menyeka air matanya dan berkata dengan sedih, aku bahkan tidak sabar untuk menyukaimu. Karena dia tidak mau mengatakannya, mustahil bagi Xia Qingchen untuk memaksanya. Setelah mendorongnya menjauh, Xia Qingchen berkata, hati-hati. Saya punya tempat tinggal. Aku tidak akan menyusahkanmu. Selamat tinggal. Dia berbalik dan pergi dengan acuh tak acuh. Di belakangnya, para murid perempuan sedang mengumpat. Meninggalkannya setelah bercinta, tidak bertanggung jawab, sekuntum bunga segar tersangkut di kotoran sapi. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, Mutiara Bulan benar tentang satu hal. Kalian adalah sekelompok babi. Dia sudah dijual, namun dia tetap membantu menghitung uangnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh menyusul. Itu adalah Lin Haoran. Namun, dia tidak menunjukkan permusuhan apapun. Sebaliknya, dia memasang ekspresi ramah. Saudara muda Xia, mohon maafkan saya atas kelancangan saya. Lin Haoran berkata sambil tersenyum anggun. Xia Qingchen dengan tenang meliriknya, kakak senior Lin. Apakah Anda punya saran? Petik 2. Kamu bercanda. Saran apa yang Anda punya? Saya hanya ingin memberi kesempatan pada saudara muda Xia. Sebuah kesempatan.
Apakah ini jebakan? Tolong bicara. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Lin Haoran mengeluarkan tanda merah menyala dan memperkenalkan, ini adalah tanda untuk memasuki urat api Tanah Suci. Saya telah bekerja keras selama setahun untuk mendapatkan 2, jadi saya akan memberi Anda 1. Vena api Tanah Suci. Saudara muda Xia mungkin tidak mengetahui hal ini karena Anda baru saja tiba, tetapi pembuluh darah api suci adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Ada imbalan yang bisa diterima sesuai dengan kekuatan hasil budidaya. Seolah takut Xia Qingchen akan menolaknya, dia mengambil bentuk lain. Semuanya adalah hadiah yang sesuai. Naik ke meridian ke-10 akan memberimu hadiah 10 bintang. Bintang, gerbang gunung, dan tanah suci digunakan. Naik ke 100 meridian, hadiah 100 bintang. Mendaki 1000 meridian, hadiah 1000 bintang. Untuk naik ke 10.000 meridian, Anda harus dihadiahi bola api surgawi. Petik 2. Hati Xia Qingchen masih tenang saat dia melihat ke depan. Namun, saat dia melihat pesan terakhir, pupil matanya mengecil. Api surgawi. Selama pertempuran Lingnan, berapa banyak usaha yang dilakukan Xia Qingchen untuk mendapatkan bola api surgawi. Pada akhirnya, dia masih menemukan api surgawi palsu. Secara kebetulan, dia berhasil mendapatkan api surga yang sebenarnya dari seorang pelayan keluarga kuno Gong Liang. Tapi sekarang, hadiah untuk tempat latihan rahasia tertentu di Tanah Suci adalah bola api surgawi. Dalam hal sumber daya, Tanah Suci 10 kali lebih melimpah daripada sekte. Dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke Tanah Suci. Pada saat ini, Wu Jinlong datang dengan cemberut dan menegur, Lin Haoran, jangan mencoba menyakiti orang lain. Bab 315, Artefak Nirwana Spasial. Dia berbicara dengan Xia Qingchen, di urat api Tanah Suci, ki bumi dengan atribut api ada di mana-mana. Jika Anda sedikit saja ceroboh, Anda akan terbakar. Banyak murid yang kuat tidak mau masuk dengan mudah. Wu Jin Lama adalah ahli tingkat bintang kecil, tapi dia masih sangat takut. Ini menunjukkan betapa berbahayanya urat api Tanah Suci. Namun, energi bumi. Saat ini, Xia Qingchen membutuhkan ki bumi yang kuat untuk mengolah naga biru ki bumi. Bagi orang lain, energi bumi adalah sesuatu yang berbahaya. Namun, bagi Xia Qingchen, itu adalah tonik yang hebat. Dia hanya akan mengeluh terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Lin Haoran terkekeh, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Bagaimana jika kakak muda? Xia sangat berbakat sehingga dia bisa menembus meridian ke-10. Petik 1. 10 meridian. Apakah kamu bercanda? Bisakah kamu menerobos ke meridian ke-10 sendirian? Wu Jinlong bertanya. Setiap murid bintang kecil akan menerima 2 token Vena Api Tanah Suci setiap tahun. Lin Haoran mendapat 2 tahun lalu, dan dia belum pernah menggunakan satu pun. Terlihat dia bahkan tidak berani pergi ke sana. Dia sebenarnya menipu Xia Qingchen agar pergi ke sumber api untuk mengambil risiko. Niatnya tercela. Selama Xia Qingchen tidak impulsif, dia harusnya tahu cara menolaknya. Namun, yang membuat Wu Jinlong kecewa adalah Xia Qingchen benar-benar menerima tanda perintah dan tersenyum. Terima kasih, kakak senior. Lin, Wu Jinlong terdiam. Dia telah menjelaskannya dengan sangat jelas, namun Xia Qingchen masih dibutakan oleh hadiah yang besar itu. Mengapa dia tidak berpikir bahwa hadiahnya akan menunggunya jika itu mudah didapat? Para murid lama telah menerima kemuliaan. Sebaliknya, Lin Haoran tertawa, bagus sekali, saudara muda. Kakak senior ini akan menemanimu. Tentu saja dia tidak punya niat baik. Jika Xia Qingchen menderita luka bakar permanen di dalam, atau jika dia langsung mati di dalam. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki jantung mutiara bulan. Yue Mingzu menyeka air matanya dan berjalan mendekat, memaksakan senyuman. Kakak Qingchen, pada hari itu, aku akan pergi ke pegunungan untuk menyemangatimu. Mendengar ini, Lin Haoran sangat gembira. Inilah yang dia inginkan. Di depan mutiara bulan, jika Xia Qingchen berakhir dalam kondisi yang menyedihkan atau meninggal secara tragis, efeknya akan lebih baik. Al, Junior Nia, aku salah menilaimu. Wu Jinlong menepuk pahanya dan menghela napas dalam-dalam. Saat itu, dia telah melihat Xia Qingchen berurusan dengan hantu mimpi berbisa Arhat dengan bersih dan bersih. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat. Siapa yang tahu kalau dia sebenarnya adalah orang impulsif yang tidak mendengarkan nasihat. Kamu sendirian. Wu Jin sudah lama merasa kesal dan pergi dengan terengah-engah. Xia Qingchen terkekeh.
Karakter Wu Jinlong ini sebenarnya lumayan. Dia layak berteman di masa depan. Setelah mengambil token itu, Xia Qingchen kembali ke Pulau Roh. Masih ada 10 hari sebelum pembukaan pegunungan Tanah Suci. Dia punya ide dan mengeluarkan bola bundar. Bola bundar itu berwarna putih keperakan dan memancarkan kilau metalik. Barang ini diberikan kepada Xia Qingchen oleh kakek Zhou Suelin sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, dia telah menyetujui permintaan Yu Hualong dan diam-diam memperhatikan pertumbuhan Xia Qingchen. Karena budidaya dan koneksinya yang terbatas, kakek Zhou Suelin tidak pernah bisa menggunakannya. Ini berlanjut hingga mendarat di tangan Xia Qingchen. Sudah waktunya untuk menangani masalah ini. Bola api sedingin es muncul dari telapak tangan Xia Qingchen. Ia meletakkan bola di telapak tangannya dan perlahan melelehkannya. Bahan-bahan biasa akan dicairkan oleh api surgawi. Namun benda tersebut baru menunjukkan tanda-tanda mencair setelah 7 hari. Baru pada hari ke-9 ia benar-benar meleleh menjadi cairan perak. Sambil berpikir, dia membagi cairan itu menjadi 6. Pada saat yang sama, mereka mulai terbentuk. Guru biasa mana yang berani memadatkan 2 artefak nirwana secara bersamaan? Namun, Xia Qingchen mengendalikan 6 dari mereka pada saat yang sama, dan dia melakukannya dengan mudah. Suatu hari kemudian, 6 potong perhiasan dengan bentuk berbeda diletakkan di atas rumput di depan Xia Qingchen. Itu adalah liontin, cincin, anting-anting, jepit rambut, dan lonceng. Graji, Liansing, kalian berdua pilih satu. Xia Qingchen berbicara. Graji adalah yang tercepat untuk ditabrak. Ia mengambil bel dengan mulutnya dan mengguncangnya. Untuk apa ini? Zhang Liansing menyukai liontin itu dan memakainya di lehernya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, artefak nirvana baru apa itu? Mereka dipenuhi dengan antisipasi tanpa batas terhadap artefak nirwana yang telah ditempa oleh Xia Qingchen. Artefak nirwana spasial. Apa? Mata Graji dan Zhang Liansing melebar, dan mereka berkata dengan kaget, ini adalah artefak spasial nirvana yang legendaris. Di antara artefak nirwana, atribut spasial adalah yang paling sulit diperoleh. Ini bisa dikatakan langka, bukan hanya karena materi tata ruang sulit didapat, alasan yang lebih penting adalah hampir tidak ada guru jiwa yang bisa membuat artefak tata ruang nirwana. Di seluruh punggung Bukit Langit Bulan, jumlah orang yang memiliki artefak spasial nirwana dapat dihitung dengan 2 tangan. Keduanya sangat bersemangat. Mereka segera menanamkan kekuatan batin mereka dan membuka artefak nirwana. Sebuah ruang seukuran kereta muncul di mata mereka. Wah, terima kasih, Xia Lang, saya tidak perlu khawatir tidak punya tempat untuk menyembunyikan barang curian lagi. Mata Zhang Liansing berbinar. Graji mengikatkan bel di lehernya, meletakkan kakinya di pinggangnya, dan tertawa keras. Wahahaha, Jalang, lihat aku dengan matamu yang memujanya. Master penipu dugu ada di sini. Wajah Xia Qingchen menjadi hitam. Demi kenyamanan mereka, salah satu dari mereka ingin mencuri, sementara yang lain ingin pamer di depan para pelacur. Matanya yang mana yang buta untuk menerima mereka berdua. Baiklah, jika kita tidak menonjolkan diri dan mengekspos artefak nirwana spasial kita akan dengan mudah mendapat masalah. Saat Xia Qingchen berbicara, dia mengambil cincin perak dan memakainya di ibu jarinya. Setelah itu, dia menyimpan jepit rambut dan anting-anting itu ke dalam cincin nirwana. Hanya artefak cincin nirwana yang tersisa di tempatnya. Aku punya misi untuk kalian berdua. Bawa barang ini ke kota yang jauh dari tanah suci dan lelang. Xia Qingchen berbicara. Dia ingin melihat seberapa besar nilai artefak nirwana spasial di punggung Bukit Bulan Langit Tengah. Zhang Liansing dan Dendam sudah lama ingin keluar dan bersantai, jadi mereka langsung setuju. Pada hari itu, Xia Qingchen mengirim mereka keluar dari Tanah Suci sementara dia pergi ke sumber api. Pembuluh api Tanah Suci adalah barisan pegunungan yang terbentang dari gunung berapi Paviliun Roh Api. Ada energi bumi atribut api yang muncul sepanjang tahun, yang sangat berbahaya. Setiap tahun, banyak murid yang dibakar ketika mereka memasuki gunung. Ketika dia tiba, Yue Mingzu dan Lin Haoran sudah berada di kaki pegunungan. Mendengar suara langkah kaki dari jauh, Yue Mingzu berdiri dan berkata, apakah itu kakak Qingchen? Xia Qingchen meliriknya, kamu benar-benar datang. Petik 2. Apakah dia datang ke sini untuk menertawakannya? Semoga beruntung. Yue Mingzu tersenyum, saudara Qingchen, kamu bisa melakukannya. Xia Qingchen memutar matanya sebagai jawaban dan berjalan ke pintu masuk dengan wajah tanpa ekspresi.
Ada seorang lelaki tua dari sekte yang berjaga di sana. Dia mengambil token perintah Xia Qingchen dan bahkan memberinya bola kristal dengan nama Xia Qingchen terukir di atasnya. Simpan di dekat Anda, itu akan menjadi bukti catatan akademismu. Jangan sampai hilang. Xia Qingchen mengambilnya dan melangkah masuk. Lin Haoran mengikuti di belakangnya. Namun, saat dia sedang menangani serah terima, dia bertukar pandang dengan lelaki tua yang menjaga pintu. Yang terakhir menganggukkan kepalanya dengan cara yang tidak terdeteksi dan berkata dengan suara rendah, "Hati-hati, iblis buku juga ada di pegunungan." Mendengar ini, wajah Lin Haoran sedikit menegang. Maniak buku adalah murid yang gila dan mudah marah. Jika mereka sedikit terprovokasi, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Banyak murid dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya akan menghindarinya. Makanya, orang-orang menjulukinya si maniak buku. Dia tidak menyangka dia berada di pegunungan. Namun, pegunungan itu begitu luas sehingga mereka mungkin tidak bisa menemukannya. Lin Haoran mengangguk dan melangkah masuk. Bab 316, Kebenaran dan Fakta. Apa yang dilihatnya adalah 100.000 gunung yang padat. Mencapai puncak sebuah bukit dianggap telah menaikkan satu garis keturunan. Ketika Lin Haoran masuk, Xia Qingchen sudah menghilang. Sangat cepat, dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, mereka mungkin sedang memeriksa area terdekat. Gunung itu lebih mudah untuk didaki. Saat dia berbicara, dia memilih puncak gunung di depannya dan melangkah ke sana. Begitu kakinya menginjak tangga, bola api menyembur tanpa peringatan. Lin Haoran segera mengelak dengan teknik gerakannya dan turun ke langkah berikutnya. Saat dia mendarat, bola api lainnya meletus. Setelah melakukan ini 3 kali, Lin Haoran akhirnya berdiri pada langkah yang relatif aman setelah menggunakan semua keahliannya. Sepatu bot di kakinya sudah hangus. Ujung bajunya juga ikut terbakar. Dia menghela nafas lega dan mengerutkan alisnya. Apakah urat bumi di bukit ini sudah gila? Di masa lalu, hanya akan ada satu letusan urat bumi setiap 10 langkah. Saat ini, urat bumi praktis meletus dengan api di setiap langkahnya. Jika setiap bukit seperti ini, akan aneh jika pria Xia itu berani muncul. Lin Haoran berkata dengan cemas. Dia sedikit khawatir Xia Qingchen akan mundur setelah mengetahui kesulitannya, menyia-nyiakan usahanya. Sedikit yang dia tahu, puncak bukit tempat dia berada. Di salah satu loh batu, Xia Qingchen menekan ibu jarinya ke bawah, meninggalkan bekas ibu jari. Ini adalah bukti kenaikannya ke garis keturunan. Bola kristal akan mencatatnya sebagai bukti untuk menerima hadiah di masa depan. Setelah itu, dia langsung turun gunung dari sisi lain. Kemanapun kakinya lewat, lidah api setinggi 10 kaki mengalir ke atas. Namun, semuanya berhasil dipukul mundur 10 meter jauhnya oleh naga Azureki bumi, tidak dapat melukainya sama sekali. Saat ini, saya hanya bisa mencapai tingkat penolakan energi bumi. Saya berharap setelah naik ke 10.000 meridian, saya dapat mulai mengendalikan energi bumi. Dia melompat dan menuruni gunung dengan kecepatan tinggi. Kemanapun ia lewat, api berkobar, dan itu sama spektakulernya dengan naga api di belakangnya. 10 hari kemudian, Xia Qingchen telah berhasil mencapai 3.000 meridian. Dia tidak hanya bisa mengusir energi bumi, tapi dia juga bisa mengendalikannya dengan mudah dan meningkatkannya. Suatu hari, dia mencapai puncak bukit ke-3.000. Tanpa diduga, ia menemukan seorang pemuda tergeletak di pavilion, sedang beristirahat dengan mata tertutup. Mungkin karena terlalu lelah, dia tertidur tanpa menyadarinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Xia Qingchen ada di sini. Xia Qingchen tidak membuatnya khawatir. Dia meninggalkan bekas jempolnya dan pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian, pemuda itu bangun dan merentangkan tangan dan kakinya, bersiap untuk menaklukkan bukit berikutnya. Namun, matanya tiba-tiba melihat sekilas tablet batu itu. Setelah tandanya sendiri, ada tanda tambahan. Apakah seseorang datang ke bukit ini saat aku sedang tidur? Siapa ini? Pemuda itu sangat marah. Hadiah Vena Api Tanah Suci hanya diberikan kepada orang yang memenangkan tempat pertama setiap bulan. Jika seseorang melampauinya, hadiah bulan ini akan menjadi milik orang lain. Siapa yang cukup buta untuk melampauiku? Si penggila buku. Orang ini adalah maniak buku. Dia mendengus dingin, menginjak api di tangga, dan dengan cepat mengejar menuruni gunung. Namun, Xia Qingchen sudah memasuki jarak yang tidak diketahui. Bagaimana dia masih bisa mengejar ketinggalan? 20 hari kemudian,
Mereka telah memasuki gunung selama lebih dari sebulan. Xia Qingchen akhirnya mencapai bukit terakhir dari urat api dan menjadi orang pertama yang meninggalkan jejaknya di sana. Xia Qingchen menghela napas panjang. Mendaki urat api siang dan malam selama sebulan merupakan ujian besar bagi kekuatan fisik dan ketekunan. Namun, hal itu sukses. Setelah naik ke 10.000 meridian, seseorang bisa mendapatkan bola api surgawi. Namun, perolehannya jauh lebih dari itu. Xia Qingchen berdiri di istana di atas bukit dan memandangi pegunungan dan sungai di kejauhan. Dia tertawa panjang. Ki bumi ke surga, terdengar tawa keras. Dalam pandangannya, ratusan bukit tiba-tiba terbakar. Rasanya seperti 100 gunung berapi meletus pada saat bersamaan, pemandangan yang spektakuler. Bentuk pertama dari naga biru Ki bumi kembali ke surga, telah berhasil dikembangkan. Dia sekarang bisa dengan mudah mengendalikan Ki bumi, melukai musuh dan melawan objek tersebut, dan sangat kuat. Perlahan-lahan menarik kembali kultivasinya, Xia Qingchen mengetuk tanah dengan jari kakinya. Yang aneh adalah dia tidak menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya melayang di tanah dengan kecepatan tinggi. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tanah di bawah kakinya benar-benar menggeliat, membawa Xia Qingchen ikut serta saat dia dengan cepat melintasi jarak. Ini juga merupakan efek menakjubkan dari kembalinya Ki bumi ke surga. Itu bisa mengendalikan energi bumi dan membawanya. Itu sangat mendalam. Pada waktu itu, setelah sebulan bekerja keras, Lin Haoran akhirnya sampai di bukit ke-10. Sudah ada 2 tanda di loh batu. Dia yang ketiga. Itu sudah diambil oleh orang lain. Lin Haoran sangat kecewa. Ini berarti dia tidak punya imbalan lagi untuk diambil. 2 tanda pertama, yang satu adalah iblis buku, siapa yang lainnya? Tidak mungkin Xia Qingchen, kan? Lin Haoran menertawakan dirinya sendiri, aku khawatir dia bahkan tidak berhasil memanjat bukit. Bagaimanapun, dia baru mencapai 10 meridian. Lupakan saja, mari kita berhenti di sini. Ayo kembali dan lihat pria Xia itu. Dia mungkin sudah ketakutan. Pada saat yang sama, aku juga akan menunjukkan kemampuanku pada Peri Yue. Ini adalah pertama kalinya dia naik ke 10 meridian, dan itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dipenuhi dengan antisipasi, Lin Haoran turun gunung. Siapa yang menyangka bahwa mereka secara kebetulan bertemu dengan Xia Qingchen di kaki gunung? Kenapa kamu masih di sini? Lin Haoran tidak dapat mempercayainya. Sebulan telah berlalu. Xia Qingchen seharusnya sudah mundur sejak lama, bukan? Xia Qingchen tertegun sejenak. Dia lalu mengangguk, tindakanku agak lambat. Itu sebabnya saya menghabiskan lebih banyak waktu. Jika mereka mendaki gunung, tidak butuh waktu sebulan untuk mendaki 10.000 bukit. Alasan utamanya adalah dia perlu meluangkan waktu ekstra untuk mengolah cakrawala Ki bumi. Kalau tidak, setengah bulan sudah cukup. Lin Haoran memasang ekspresi keheranan di wajahnya saat dia menilai Xia Qingchen. Dia menemukan bahwa seluruh tubuh Xia Qingchen tidak ternoda oleh setitik pun debu. Kekuatan fisik dan semangatnya juga sangat penuh. Dia tidak terlihat seperti baru saja mendaki gunung. Berapa banyak meridian yang telah kamu naiki? Lin Haoran curiga bahwa Xia Qingchen bahkan belum mendaki 1 bukit pun. Hanya demi wajahnya dia sengaja tetap berada di dalam api dan menolak untuk pergi lebih awal. Saya baru saja memanjat beberapa secara acak. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Yang terbaik adalah tidak terlalu flamboyan dalam naik ke 10.000 silsilah. Apalagi di depan orang seperti Lin Haoran. Apapun, berapa banyak, caramu berbicara sangat menarik. Lin Haoran menggelengkan kepalanya dan tertawa. Baiklah, pergi ke gerbang dan daftar. Keduanya tiba di pintu keluar. Lin Haoran menyerahkan bola kristalnya, dan lelaki tua itu menunjukkan senyuman setuju, 10 meridian. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan murid yang kuat sepertimu. Setelah mendengar ini, Li Linran membusungkan dadanya dan menatap Xia Qingchen sambil terkekeh. Sekarang giliranmu. Xia Qingchen mengoper bola kristal itu. Senyuman lelaki tua itu menghilang saat dia tanpa ekspresi mengamati tanda di kristal itu. Wajah lamanya kaku seperti membeku. Lin Haoran tidak mendapat tanggapan apapun darinya untuk waktu yang lama, jadi dia berkata, jangan takut mempermalukan pendatang baru. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda katakan. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus bekerja keras di masa depan. Orang tua itu tergagap, satu. Lin Haoran dengan tidak sabar melambaikan tangannya, kan. Aku tahu itu.
Dia menatap Xia Qingchen dan menceramahinya, bukannya aku ingin menguliahimu, kakak senior. Seseorang harus realistis. Satu gunung adalah satu gunung. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda baru saja memanjat beberapa secara acak. Itu hanya akan membuat kakak senior meremehkanmu dan berpikir bahwa kamu terlalu sombong dan tidak dapat diandalkan, mengerti? Xia Qingchen tersenyum tenang dan mengambil kembali bola kristal dari tangan lelaki tua itu. Bab 317, berlutut dan panggil aku kakek. Apa? Menurutmu kakak senior salah? Lin Haoran mengejarnya. Seolah-olah Xia Qingchen tidak akan membiarkan masalah ini berakhir jika dia tidak menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Logikanya benar, tapi salah jika menggunakannya pada saya, kata Xia Qingchen dengan tenang. Melihat Lin Haoran, yang sangat memikirkan dirinya sendiri, dia dengan tulus berkata, juga, jangan gunakan tinggi badanmu sendiri untuk mengukur tinggi badan orang lain. Setelah dia selesai berbicara, dia menuruni tangga dengan tangan di belakang punggung. Lin Haoran menganggapnya lucu. Kata-kata Xia Qingchen ini sungguh menarik. Dia terekspos di depan semua orang, namun dia tetap mempertahankan sikap tenang dan tenang. Apakah dia tidak tahu apa itu rasa malu? Setelah beberapa langkah cepat, dia turun terlebih dahulu dan sampai ke sisi bulan mutiara. Apakah itu kakak Qingchen? Yue Mingzu mendengar langkah kaki dan bertanya. Ini aku, Lin Haoran. Kata Lin Haoran. Saya tidak ingin mengkritik kakakmu Qingchen, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kualitas dasar sebagai seseorang. Tahukah kamu, dia sebenarnya berbohong bahwa dia telah mendaki beberapa meridian, tapi kenyataannya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena mutiara bulan memotongnya dengan sangat tenang, diam. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjelek-jelekkan saudara Qingchen? Lidah Lin Haoran menggulung dan segera berhenti. Hatinya dipenuhi rasa cemburu. Kecantikan ada di mata yang melihatnya. Xia Qingchen sangat tak tertahankan, namun Yue Mingzu masih membelanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Yue Mingzu dalam dirinya. Dalam seni bela diri, Xia Qingchen bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jarinya pun. Dalam hal keterampilan, dia bisa tampil bersama dengan mutiara bulan, tapi bisakah Xia Qingchen? Dia sangat luar biasa, jadi mengapa Yue Mingzu tidak jatuh cinta padanya? Saat ini, sosok lain turun dari urat api Tanah Suci. Setelah registrasi sederhana di gerbang, dia bergegas keluar. Kalian berdua pernah ke jalur api. Orang yang datang tentu saja adalah si maniak buku. Dia bertahan dan menunggu sampai dia mencapai 5.000 meridian sebelum dia tidak bisa maju lagi. Dia hanya bisa kembali tepat waktu. Pada saat ini, yang dia maksud secara alami adalah Xia Qingchen dan Lin Haoran. Xia Qingchen mengetahui bahwa orang ini adalah pemuda yang tidur di paviliun saat itu. Ekspresinya sangat tenang. Ya, Lin Haoran, sebaliknya, menelan ludahnya. Matanya terus melihat sekeliling, dipenuhi ketakutan. Jadi, siapa di antara kalian yang melampauiku? Mata iblis kutu buku itu menjadi dingin. Cekikikan. Lin Haoran tiba-tiba merasa bersalah, dan ekspresinya berubah. Mungkinkah dia secara tidak sengaja telah melampaui si maniak buku? Setan buku mengamati ekspresi Lin Haoran dan segera mengunci Lin Haoran yang kebingungan. Itu kamu. Alis si maniak buku ditutupi dengan aura mengerikan. Dengan ketukan jari kakinya, dia tiba di depan Lin Haoran. Dia sangat tinggi, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat Lin Haoran, yang wajahnya perlahan berubah pucat. Kamu benar-benar berani. Kamu melihatku di sana dan kamu masih berani menyusulku. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Lin Haoran tanpa sadar mengelak. Kamu berani menghindar. Iblis kaligrafi itu sangat marah. Lin Haoran takut dengan penampilannya yang garang dan memohon, Saudara senior Su, saya salah, bukan? Salah. Kutu buku itu mengangkat tangannya dan menamparnya. Kali ini, Lin Haoran tidak berani menghindar dan menerima tamparan keras. Bekas telapak tangan merah tertinggal di wajahnya. Kemarahan si maniak buku tidak berkurang, dan dia menamparkan wajahnya dengan marah. Lin Haoran berdiri di sana dengan patuh, bahkan tidak berani bersembunyi. Itu seperti seorang ayah yang memberi pelajaran kepada putranya. Setelah 10 tamparan, iblis buku itu dengan marah menegur, di mana kesalahan saya? Lin Haoran menutupi wajahnya dan berkata dengan menyesal, aku seharusnya tidak melampaui kakak senior Su. Saya minta maaf. Satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan hanyalah tamparan lagi. Iblis kutu buku itu menunjuk ke tanah, ini permintaan maafmu. Berlututlah dan ucapkan.
Berlutut. Lin Haoran memandangi bulan mutiara di belakangnya. Jika dia benar-benar berlutut, apakah dia masih memiliki wajah yang muncul di hadapannya di masa depan? Namun, jika dia tidak berlutut, hari ini akan sulit. Begitu maniak buku itu marah, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Hanya dengan patuh mengakui kekalahan dia bisa mengakhiri ini secepat mungkin. Sambil mengertakkan gigi, Lin Haoran berlutut. Panggil aku kakek. Maniak buku itu menundukkan kepalanya dan memarahinya dengan marah. Lin Haoran hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan malu, kakek, saya salah. Baru pada saat itulah kemarahan iblis buku itu menghilang. Dia mengangkat kakinya dan menendang Lin Haoran ke tanah. Ibu asteris keparat, aku sebenarnya sudah dikalahkan oleh sampah sepertimu, sungguh memalukan. Dia mengira itu adalah kakak laki-laki senior yang sangat kuat. Namun pada akhirnya, Lin Haoranlah yang memainkan peran tersebut. Tidak hanya dia lemah, tapi dia juga seorang pengecut yang tidak punya otak. Dia meludahi tubuh Lin Haoran dan berkata, ingat, jika kamu berani melampauiku lagi saat kamu memiliki lebih dari 3.000 meridian, aku akan membunuhmu. Lin Haoran merasa lega, ya. Saya pasti tidak akan melebihi 3.000. Tapi kali ini aku baru mencapai 10 meridian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan bingung. 3.000 meridian, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Bagaimana dia bisa mencapainya? Iblis kutu buku itu tertegun dan menilai Lin Haoran, bukankah kamu yang meninggalkan bekas di 3.000 meridianmu dan melampauiku? Lin Haoran tercengang dan terus menggelengkan kepalanya, aku baru mengunjungi 10 meridian. Penggila buku itu merenung sejenak dan perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Mungkinkah itu kamu? Xia Qingchen tidak takut. Dia menjawab, ya. Terus, orang ini benar-benar sombong. Pembuluh api tanah suci bukan miliknya sendiri. Atas dasar apa dia diizinkan naik, dan yang lain tidak diizinkan? Itu kamu. Mungkin karena dia telah memukuli Lin Haoran, tetapi amarahnya telah mereda dan dia tidak marah. Dia hanya terus mengamati Xia Qingchen dengan sepasang mata penasaran. Kamu, apakah kamu baru di sini? Seorang pemula sebenarnya telah melampaui dirinya dan mencapai lebih dari 5.000 meridian. Benar-benar tidak terbayangkan, berapa banyak meridian yang berhasil kamu capai pada akhirnya. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan ekspresi tercengang. Aku sudah berjalan kemana-mana, kata Xia Qingchen dengan tenang. Apa, Anda telah mencapai 10.000 meridian? Dia tidak mempercayainya dan berlari kembali ke penjaga lama. Membolak-balik registrasi, matanya melebar. Bibiku yang ke-9, kamu benar-benar mencapai 10.000 meridian. Apa? Lin Haoran terkejut. Pangkat Xia Qingchen bukan hanya 1, tapi 10.000. Dia baru ingat bahwa lelaki tua itu belum menyelesaikan kata-katanya karena dia terkejut. 10.000. Usianya baru 10 tahun, namun dia masih merasa puas diri, mengajari Xia Qingchen untuk bersikap rendah hati. Setan buku itu berlari kembali dan menyeringai. Mari berteman. Saya telah melampaui Anda, kata Xia Qingchen dengan tenang, apakah kamu tidak siap untuk memukulku? Dia bukan Lin Haoran, yang akan diam dan membiarkan orang lain menamparnya. Dia bahkan tidak berlutut dan memanggilnya kakek. Jika dia benar-benar berani mengambil tindakan, dia pasti akan menyesalinya. Hehe, iblis buku itu menggaruk kepalanya karena malu. Aku sudah melampiaskan amarahku pada si idiot itu, tidak ada lagi yang bisa dilampiaskan. Terlebih lagi, Anda memiliki 10.000 meridian, lebih banyak dari saya. Aku bahkan tidak sabar untuk mengagumimu, jadi bagaimana aku bisa marah? Ini lebih seperti itu. Namun, kepribadian orang ini terlalu sombong, dan suka menindas orang lain. Sebagai seorang kenalan biasa, tidak perlu berteman. Dia tidak memiliki ambang batas yang rendah untuk berteman. Mari kita tetap berhubungan ketika kita punya waktu. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Namun, maniak buku itu tidak rela pergi begitu saja. Dia terkekeh dan berkata, agar Anda dapat dengan mudah naik ke 10.000 meridian, Anda harus memiliki beberapa aspek luar biasa dalam teknik gerakan Anda. Bab 318, tidak bisa lepas dari malapetaka. Temanku dan aku telah menerima misi untuk memetik 3 daun bawah di lembah Phoenix Cry. Adik muda, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? 3 daun bawah. Itu bahan khusus yang digunakan untuk menggiling tinta berkualitas tinggi, bukan? Xia Qingchen tidak menggunakannya, jadi tentu saja dia tidak tertarik. Namun,
Lembah Phoenix Cry memiliki angin kencang sepanjang tahun dan merupakan tempat rahasia yang sangat bagus untuk mengembangkan teknik tubuh. Sudah waktunya dia menyelesaikan budidaya lapisan terakhir teknik gerakannya, bunga ilusi dan bayangan bulan. Tentu, sampai jumpa di Phoenix Cry Valley sebulan lagi. Xia Qingchen berbicara. Bagus, kata iblis kutu buku itu, puas. Saya akan mengajukan permohonan untuk menambahkan nama saudara muda Xia ke dalam daftar misi. Saat dia membuka-buka buku registrasi tadi, dia sudah mencatat nama Xia Qingchen. Sebelum dia pergi, iblis buku itu bahkan menatap Lin Haoran. Saat ini, wajah Lin Haoran penuh dengan keluhan dan kebencian. Setelah semua ini, dia menerima pukulan atas nama Xia Qingchen. Hal yang paling menyebalkan adalah kutu buku itu telah memukuli orang tak bersalah seperti dia. Adapun Xia Qingchen, yang telah benar-benar menyinggung perasaannya, bukan saja dia tidak menyalahkannya, dia bahkan punya niat untuk berteman dengannya. Jangan beri aku wajah pahit itu. Kakek memberimu wajah dengan menamparmu. Maniak buku itu penuh dengan penghinaan. Mereka memperlakukan dia dan Xia Qingchen dengan dua sikap yang sangat berbeda. Ya, Lin Haoran mengangguk dengan patuh. Ya, baiklah, bangun. Maniak buku itu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menyeringai pada Xia Qingchen sekali lagi dan mengepalkan tinjunya sebelum mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia jauh, Lin Haoran akhirnya berani berdiri. Pada saat ini, mutiara bulan memegangi lengan Xia Qingchen seperti seekor burung kecil. Senyuman cerah terlihat di wajahnya, saudara Qingchen sungguh luar biasa. Bahkan iblis buku pun menghormatimu. Anda tidak seperti seseorang yang terlalu lemah. Lin Haoran, yang awalnya terlalu malu untuk menghadapi siapapun dan bersiap untuk menutupi wajahnya dan pergi. Saat mendengar kata-kata itu, dia merasa semakin malu. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki gambaran di hati Yue Mingsu. Tidak mungkin memenangkan hatinya, karena itulah aura kekerasan muncul di dalam hatinya. Karena kamu tidak menyukaiku, mengapa aku harus peduli dengan citraku? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Qingchen. Aku memperingatkanmu di depan aula umum untuk tidak main-main denganku, tapi sepertinya kamu belum belajar. Dia mengeluarkan tanda identitasnya dan berkata dengan dingin, jika kamu laki-laki, terimalah tantanganku. Xia Qingchen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, seseorang yang berlutut dan ditampar sesuka hati tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan apakah seseorang itu laki-laki atau bukan. Petik 2. Di hadapan si maniak buku, dia seperti cucu yang penurut. Saat dia pergi, dia langsung menjadi menakjubkan. Namun, jika aku bahkan tidak berani menerima tantangan dari orang sepertimu, aku benar-benar tidak terlihat seperti laki-laki. Xia Qingchen menjentikkan jarinya, dan daun emas dimasukkan ke dalam batang pohon di sampingnya. Mengungkap identitasnya sama dengan menerima pertempuran. Wajah Lin Haoran menjadi gelap, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Dia berkata. Tidak peduli betapa tak tertahankannya dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh murid baru seperti Xia Qingchen. Sutra Hati Guntur Sejati. Sebuah bola bunga api listrik menggeliat di telapak tangannya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, setiap langkah yang diambilnya berjarak 200 kaki. Dia menggunakan posisinya sebagai bintang kecil dan kekuatannya untuk memberikan pukulan yang kejam. Semua ki kembali ke asal. Xia Qingchen mengepalkan tangannya, dan aliran udara di sekitarnya tiba-tiba berkontraksi. Di depannya, itu mengembun menjadi udara. Kemudian, ia diledakkan ke depan. Puah! Lin Haoran tertangkap basah dan langsung terkena tinju. Selain itu, dia melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Hasilnya jelas sekali. Dia memuntahkan seteguk darah dan terpaksa mundur. Tanpa menunggu serangan keduanya, Xia Qingchen melintas dan meraih tenggorokannya. Lin Haoran kaget dan meronta dengan jarinya. Kamu harus berterima kasih kepada Wu Jin karena telah menyelamatkan hidupmu di depan aula umum. Sayang sekali kamu tidak menghargainya dan masih memprovokasiku. Setelah mengatakan itu, tatapan Xia Qingchen menjadi dingin. Dia mencengkeram lehernya dan menekannya dengan kejam ke tanah. Bang! Dengan suara keras, lubang berbentuk manusia terbentuk di dalam debu. Lin Haoran mengalami pukulan berat, mulutnya berbusa dan bergerak-gerak. Setelah menghabisinya, Xia Qingchen menoleh ke arah mutiara bulan. Namun, saat mereka berdua bertarung, mutiara bulan diam-diam melarikan diri. Kamu beruntung kamu cepat. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Baru saja, Yue Mingzulah yang diam-diam menghasut Lin Haoran untuk bergerak.
Ini adalah kedua kalinya dia menyebabkan masalah padanya, termasuk loteng. Sekarang situasinya buruk, dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Sambil menggelengkan kepalanya, Xia Qingchen kembali ke Pulau Roh terlebih dahulu. Hadiah Vena Api hanya bisa ditukarkan pada akhir bulan. Pasalnya, tidak ada yang bisa memastikan tidak ada yang mampu melampaui rekor sebelumnya dalam sebulan. Pulau Jiwa, melirik ke arah Dendam dan Zhang Lianxing, yang belum kembali, Xia Qingchen menutup matanya dan mengolah gulungan awan tenang yang mengejutkan. Sudah beberapa bulan sejak basis budidayanya mencapai tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Selama periode ini, ia memiliki penyelesaian yang sangat mendalam. Sekarang dia telah berkultivasi selama sebulan, dia pasti dapat meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan berlalu, hujan deras tiba-tiba turun di Pulau Spiritual. Itu bukan hujan biasa, tapi hujan esensi Qi. Xia Qingchen duduk bersila di tengah hujan lebat. Bagian atas kepalanya terbuka lebar saat dia menyerap esensi Qi dan cairan dengan panik. Setengah hari kemudian, dia perlahan membuka matanya, dan tubuhnya gemetar. Itu adalah tanda bahwa basis budidayanya telah mencapai pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Pada titik ini, basis budidaya Xia Qingchen akhirnya mencapai puncak alam Chen. Dia hanya selangkah lagi dari alam bintang. Namun, menerobos ke dunia bintang tidak semudah menyerap esensi spiritual. Dia perlu menemukan bintang surgawi dan membuka mata air bintang. Dia sudah lama bertanya pada Wu Jin. Perbendaharaan Tanah Suci memiliki batu bintang surga, dan seseorang hanya membutuhkan 1000 bintang untuk menukarnya. Xia Qingchen telah naik ke 10.000 silsilah dan telah mengumpulkan total 1110 bintang. Itu lebih dari cukup untuk membeli. Hanya saja bintang surga juga ada yang kuat dan lemah. Pegas bintang yang dibuka oleh bintang surgawi yang unggul dapat melepaskan lebih banyak kekuatan bintang. Bintang-bintang surgawi tingkat rendah adalah kebalikannya. Pegas bintang adalah fondasi alam bintang. Sama seperti meridian bela diri yang menjadi fondasi alam Chen. Semakin kuat pegas bintang, semakin besar kecepatan budidaya, potensi, dan kekuatan alam bintang. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Xia Qingchen bergumam. Bintang-bintang yang disediakan oleh Tanah Suci adalah bintang tingkat rendah yang paling biasa. Setelah menggunakannya, itu hanya bisa membuka pegas bintang tingkat rendah. Mengingat pengalaman Xia Qingchen, dia membutuhkan setidaknya bintang surgawi kelas atas atau bahkan kelas dewa. Kita harus mulai membuat persiapan untuk bintang surga. Xia Qingchen sekarang mempunyai tujuan lain di dalam hatinya. Menghitung waktunya, Xia Qingchen sudah berkultivasi selama hampir sebulan. Seharusnya sudah waktunya untuk menukar urat api Tanah Suci. Dia tiba di aula umum. Dia pergi ke konter tempat dia bisa menukarkan hadiah Vena Api. Orang yang bertanggung jawab di konter adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun. Dia tidak memakai riasan dan sangat anggun. Adik laki-laki, tukarkan dengan hadiah. Bolehkah saya bertanya berapa banyak meridian yang telah Anda capai? Wanita itu tidak meremehkan Xia Qingchen hanya karena dia adalah murid baru. 10.000 meridian, jawab Xia Qingchen. Wanita itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut menulis di buku registrasi, "Oh, 10.000, tunggu, berapa banyak yang kamu katakan?" Dia sadar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Xia Qingchen dengan tidak percaya. 10.000 meridian, tidak ada seorang pun yang pernah ke sana selama 1 atau 2 tahun, bukan? Hari ini, seseorang dari 10.000 silsilah telah muncul, dan dia bahkan seorang pendatang baru. Xia Qingchen tersenyum dan meletakkan bola kristal di depannya. Bab 319, Pria yang Kejam. Wanita itu segera mengambilnya dan memeriksa catatannya. Sesaat kemudian, ekspresinya digantikan oleh keterkejutan. Dia memandang Xia Qingchen seolah sedang melihat monster. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan mengeluarkan tinta dan kertas. Mari kita bandingkan nilaimu. Ibu jari Xia Qingchen menekan bantalan tinta, lalu meninggalkan bekas di kertas. Wanita itu membandingkan tanda pada bola kristal dan kertas, dan wajah cantiknya berubah. Ekspresinya sedikit canggung. Adik laki-laki, mohon tunggu sebentar. Aku akan bertanya pada tetua Ola. Mata wanita itu berkedip saat dia berkata. Penatua Ola adalah orang dengan kekuatan nyata yang bertanggung jawab atas aula umum. Karena itu berhubungan dengan api surga, dia perlu bertanya kepada ketua Ola. Namun, bukankah ekspresinya terlalu aneh? Tidak lama kemudian, dia kembali dengan terengah-engah dan berkata,
Adik laki-laki, Ketua Aula ingin mengundang Anda untuk ngobrol. Xia Qingchen memikirkannya. Dia tidak ingin menukar Skyfire di depan umum dan menarik perhatian. Baiklah, pimpin jalannya. Sesaat kemudian, di halaman belakang aula yang luas, di halaman yang elegan, seorang pria parubaya berambut putih sedang bermain catur sendirian di taman. Dia memegang bidak catur di masing-masing tangannya, melakukan banyak tugas sambil bermain melawan dirinya sendiri. Wanita itu memimpin Xia Qingchen dan berdiri 10 sang jauhnya. Dia dengan hormat berkata, "Tetua Balai, Xia Qingchen telah tiba." Orang tua itu bahkan tidak menoleh dan terus bermain catur. Anda adalah Xia Qingchen, murid baru yang baru saja tiba. Petik 2. Ya, Xia Qingchen berbicara. Dia melihat sekeliling. Mengapa dia tidak melihat api surgawi? Kamu telah naik ke 10.000 silsilah, jadi kamu harus mendapatkan api surgawi. Tapi sebelum itu, saya harap Anda bisa bertemu seseorang. Tanpa menunggu Xia Qingchen setuju atau tidak, dia melanjutkan, setelah Anda menyelesaikan diskusi Anda, datanglah kepada saya untuk mendapatkan hadiah api surga. Xiao, bawa dia kemari. Kata orang tua itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak menanyakan niat Xia Qingchen. Nada dan kemauannya dipenuhi dengan sikap yang tidak dapat disangkal. Xia Qingchen melirik pria tua itu dalam-dalam dan mengikuti wanita itu ke aula samping tertentu. Di aula, seorang pemuda sedang duduk dengan tenang dan minum teh. Dia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah merah menyala. Ada tanda gunung berapi di dadanya. Ini adalah identifikasi murid Paviliun Roh Api. Merasakan ada seseorang yang masuk, dia terkekeh. Adik Xia, kan, saya membutuhkan bantuan Anda. Dia meminta bantuan, tapi dia duduk dengan kokoh di kursinya. Dia bahkan tidak bangun untuk menyambutnya. Apalagi menyapa. Saya tidak ingin membantu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak memiliki sikap untuk meminta bantuan, namun dia masih ingin dia membantu. Tidak perlu bicara. Yang terakhir tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dengan tenang, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya murid Paviliun Roh Api, Yan Feiqing. Setelah memperkenalkan dirinya, ekspresinya menjadi lebih santai. Seolah-olah kata, Paviliun Roh Api, telah meningkatkan statusnya ke tingkat yang sangat tinggi. Sedangkan aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan Junior Xia. Beri aku api surgawimu, kata Yan Feiqing sambil tersenyum, dan aku akan membantumu menempa artefak nirwana ketika aku punya waktu. Dia masih punya waktu untuk menyempurnakannya lagi. Dari nada bicaranya, sepertinya Xia Qingchen telah memperoleh keuntungan besar. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat mengambil wilayah api surgawi dari Master Aula dan menyerahkannya kepadaku, dia berkata pada dirinya sendiri. Sepertinya Xia Qingchen sudah menyetujuinya. Sampai dia disela oleh wajah tanpa ekspresi Xia Qingchen. Kalau kamu tidak tuli, aku sudah bilang aku tidak mau membantu. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Belum lagi, dia membutuhkan api surga, jadi dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Bahkan jika dia bisa, mengapa dia harus memberikannya kepada Yan Feiqing? Dia bahkan memberikannya kepadanya seolah-olah Xia Qingchen memintanya untuk menyerahkannya. Dia tidak cukup rendah untuk meminta bantuan. Ekspresi Yan Feiqing akhirnya berubah. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menahan diri, mungkin kamu tidak mendengarku dengan jelas. Saya dari Paviliun Roh Api. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda menginginkan api surgawi, Anda harus melaluinya. 10.000 urat api. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Dia tidak memiliki kemampuan dan tidak berani menderita. Namun, dia ada di sini, menggunakan statusnya untuk menuntut kepentingan orang lain dengan damai. Tidak hanya itu, dia juga memiliki wajah yang mengatakan bahwa dia membiarkan orang lain mengambil semua keuntungannya. Xia Qingchen bukanlah Buddha yang terbuat dari lumpur. Dia tidak akan membiarkan ini berbaring. Wajah Yan Feiqing pucat. Dia membanting meja dan menjatuhkan cangkir tehnya. Dia akhirnya berdiri. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan guru roh seperti itu? Yan Feiqing sengaja menyorot logo Paviliun Roh Api di dadanya. Tatapan Xia Qingchen tenang, siapa yang ingin berbicara denganmu? Jangan jatuh cinta pada dirimu sendiri. Jika bukan karena perintah tetua Aula, dia akan datang untuk bernegosiasi dengan orang ini. Saya akan mengatakannya lagi, jika Anda menginginkan api surgawi, ambillah sendiri. Jangan coba-coba memamerkan statusmu di sini. Setelah Xia Qingchen selesai berbicara, dia langsung pergi.
Yan Feiqing ditinggalkan di aula samping dengan marah. Master Roh dari Paviliun Roh Api adalah eksistensi yang paling dihormati di Tanah Suci. Bahkan kakak-kakak seniornya yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya harus bersikap ekstra sopan. Dia sudah terbiasa dengan sikap tinggi dan perkasa seperti ini, di mana dia menikmati pemujaan orang lain. Siapa yang mengira bahwa Xia Qingchen tidak akan memberinya muka sama sekali? Sialan kamu, jika aku tidak terburu-buru pergi ke Phoenix Cry Valley, aku akan membunuhmu. Yan Feiqing melihat waktu dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera pergi. Xia Qingchen kembali ke taman. Tetua aula masih bermain catur dengan tidak tergesa-gesa. Apa hasil diskusinya? Xia Qingchen menatap punggungnya dan berkata dengan tenang, Tetua Balai, mohon hargai diri Anda sendiri dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan status Anda. Jelas sekali bahwa tetua aula telah menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendiskusikan masalah ini untuk menjaga Yan Feiqing. Kalau tidak, tidak akan ada hal seperti itu. Bidak catur tetua istana tiba-tiba mendarat di papan catur, mengeluarkan suara yang tajam. Dia perlahan bangkit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bawa dia keluar dan tunggu. Kata sesepuh istana acuh tak acuh. Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Bagaimanapun, dia adalah tetua aula yang tinggi dan perkasa, sementara Xia Qingchen hanyalah pendatang baru. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir itu seperti semut. Siapa yang peduli dengan tuduhan semut? Xiaoer menjulurkan lidahnya dan memimpin Xia Qingchen keluar dari halaman belakang, tiba di halaman. Dia merasakan sedikit simpati pada Xia Qingchen dan berkata, saudara muda, kamu harus belajar bersabar di Tanah Suci. Akan ada lebih banyak hal serupa di masa depan. Faktanya, hal serupa bisa terjadi di mana saja. Tunggu di sini. Aku akan mengirimkanmu api surga, katanya. Tak lama kemudian, seorang pemuda datang membawa kotak brokat kayu. Orang yang datang tidak lain adalah Wu Jin Lama. Dia buru-buru pergi ke halaman tengah dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Xia Qingchen ada di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat dia berjalan mendekat dan berkata, Junior. Xia, kenapa kamu datang ke sini? Xia Qingchen juga tercengang, kamu anggota aula umum. Petik 2. Wu Jinlong menertawakan dirinya sendiri dan berkata, hak apa yang saya miliki? Namun, saya telah menerima tugas sementara untuk bertugas di aula umum. Para murid Tanah Suci harus menyelesaikan satu misi setiap bulan. Jika mereka tidak menyelesaikannya, mereka terpaksa melakukannya. Jadi seperti ini. Xia Qingchen mengangguk mengerti. Wu Jinlong memandang Xia Qingchen dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Hari itu, nada bicaraku agak terlalu kasar. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya minta maaf, kakak senior. Xia Qingchen melambaikan tangannya, kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Saya mengerti. Saat itulah Wu Jin tersenyum lega. Mari kita bicara lagi ketika kita punya waktu. Saya akan memberikan api surgawi kepada orang kuat yang telah naik ke 10.000 silsilah. Tunggu sebentar. Dia melihat sekeliling, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa hormat. Di masa lalu, mereka yang bisa mencapai 10.000 garis keturunan semuanya adalah orang-orang kejam yang tak tertandingi di Tanah Suci. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu siapa orang kejam itu. Bab 320, Tanah Dewa yang Jatuh. Kalau begitu berikan padaku. Xia Qingchen menepuk bahunya. Wu Jinlong menoleh dan menatap Xia Qingchen dengan heran. Kamu bilang aku akan memberimu api surgawi. Ya, bukankah kamu datang untuk memberiku api surgawi? Xia Qingchen membalas. Kali ini, Wu Jin Lama benar-benar terpana. Tatapannya tidak bisa tidak mengukur Xia Qingchen sekali lagi. Jangan bilang padaku bahwa kamu adalah orang kejam yang naik ke 10.000 meridian. Xia Qingchen tersenyum, kenapa lagi aku harus menunggu di sini? Petik 1. Mendesis. Mata Wu Jinlong berangsur-angsur melebar hingga seukuran 2 lonceng tembaga. Saudara muda Xia, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Wu Jinlong tersentak dan bertanya. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang. Saya telah mengembangkan beberapa keterampilan bela diri khusus. Saya tidak takut dengan Ki Bumi. Mendengar ini, Wu Jin Lama mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang keterampilan bela diri yang tidak takut pada energi bumi. Tapi dia segera sadar, pantas saja Xia Qingchen masih berani menuju ke urat api di Tanah Suci setelah diperingatkan olehnya. Jadi ternyata dia punya sesuatu untuk diandalkan. Dia bahkan diam-diam menyalahkannya karena terlalu impulsif.
Ini kesalahan kakak laki-laki karena buta, dan meremehkan kakak muda Xia. Wu Jin sudah lama menghela nafas. Xia Qingchen melambaikan tangannya, kakak senior, kamu terlalu baik. Wu Jinlong memberikan kotak brokat itu kepada Xia Qingchen dengan hati yang penuh iri. Ada juga 1110 bintang di dalam kotak. Selamat, saya yakin Anda akan segera diuji oleh Yuan. Wu Jinlong berkata dengan iri. Yuan, Xia Qingchen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Wu Jinlong menatap tajam ke arah Xia Qingchen, Jurang Maut adalah organisasi murid terkuat di Tanah Suci. Mereka akan merekrut murid dengan potensi sangat tinggi untuk bergabung dengan mereka. Karena Anda telah mencapai 10.000 silsilah, mungkin Anda sudah memasuki pandangan mereka. Saya yakin mereka akan segera menguji Anda, namun lulus atau tidaknya Anda akan bergantung pada performa Anda. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dia tidak tertarik. Ia terlalu malas untuk bergabung dengan organisasi yang tidak bermanfaat bagi budidayanya. Adik muda, jangan meremehkan Jurang Maut. Bergabung dengan Jurang Maut, status Anda tidak hanya akan tinggi, tetapi Anda juga dapat mewakili Tanah Suci dan menuju ke reruntuhan surgawi yang dibuka setiap 10 tahun sekali. Dia tahu bahwa Xia Qingchen belum pernah mendengarnya dan melanjutkan, ada tempat di punggung bukit langit dan bulan di mana seorang dewa mati. Itu diselimuti kabut sepanjang tahun. Sekali Anda masuk, Anda tidak bisa keluar. Hanya sekali setiap 10 tahun kabut akan menyebar selama 10 hari. Pada saat itu, istana pertama, sekolah kedua, kuil ketiga, 4 kuil kuno, dan 8 orang suci dari seluruh punggung bukit langit dan bulan akan berpartisipasi. Tanah Suci Sekte Nebula hanya akan mengirimkan anggota Yuan untuk berpartisipasi. Murid-murid lainnya tidak memenuhi syarat. Tempat di mana dewa jatuh. Hati Xia Qingchen sedikit bergetar. Dewa tidak akan jatuh di dunia fana. Mereka hanya akan mati di langit, menghilang di langit berbintang. Fakta bahwa dia telah meninggal hanya berarti satu hal. Dia belum mati. Atau lebih tepatnya, dia belum mati sepenuhnya. Reruntuhan surgawi bukanlah tempat di mana para dewa jatuh, tetapi ada dewa sejati yang hidup di dalamnya. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Dia benar-benar harus pergi ke tempat ini. Dia ingin bertanya kepada dewa apa yang terjadi di langit selama 1000 tahun dia pergi. Dia ingin bertanya pada God King Frost apakah dia masih ingat bahwa God King bernama Dasles pernah menjalani hidupnya. Melihat Xia Qingchen tergerak, Wu Jinlong menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat sebelumnya. Adik muda, bersiaplah. Orang-orang Yuan biasanya mengamati secara sembunyi-sembunyi, jadi jangan gegabah. Xia Qingchen mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah melirik Skyfire di tangannya, Xia Qingchen pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan menyimpannya di jempolnya. Batas waktu 1 bulan dengan maniak buku hampir habis, jadi dia tidak punya waktu untuk memurnikan api surgawi ini. Dia berjalan ke barat daya Tanah Suci, di depan sebuah lembah sempit. Karena medannya, lembah ini dipenuhi angin kencang sepanjang tahun. Suara anginnya tajam, seperti jeritan burung phoenix, oleh karena itu dinamakan Phoenix Cry Valley. Lembah Phoenix Cry dibagi menjadi 3 lapisan, dalam, tengah dan luar. Dari luar ke dalam, angin berangsur-angsur semakin kencang. Dia masih sulit bergerak pada tahap konstelasi utama di pinggiran. Di posisi tengah, mereka yang berada di tahap konstelasi utama akan segera dikirim terbang. Sedangkan untuk wilayah dalam, dikatakan bahwa bahkan ahli tingkat bintang kecil pun merasa sulit untuk beradaptasi. Xia Qingchen melirik ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa iblis buku dan temannya belum tiba. Makanya, dia masuk duluan. Saat dia mencapai pinggiran, Xia Qingchen terpaksa mundur karena angin kencang. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa menggunakan teknik gerakannya untuk berjalan dengan aman. Namun, tempat ini bukanlah batas tubuhnya. Dia membutuhkan angin yang lebih kuat. Tidak lama kemudian, dia melawan angin dan melewati sebuah tablet batu dengan tulisan, wilayah pusat, terukir di atasnya. Saat melewatinya, dia merasakan angin bertiup lebih dari 2 kali lipat. Bahkan teknik gerakannya menjadi sulit untuk digerakkan. Namun, ini masih bukan batas tubuhnya. Dia melihat ke depan. Di sana gelap gulita, seperti tirai hitam. Itu adalah wilayah dalam. Angin adalah yang paling menakutkan di lembah Phoenix Cry. Segala sesuatu yang ada di tanah tersapu. Oleh karena itu, di sana gelap gulita, karena udara di sana dipenuhi puing-puing yang menari liar tertiup angin. Dia maju dengan susah payah dan sampai di batas dalam. Setelah menarik napas dalam-dalam,
dia melangkah ke dalamnya. Suara mendesing. Seketika, kekuatan angin yang menggetarkan surga segera menyapu Xia Qingchen ke langit. Seperti daun jatuh, ia bergoyang tertiup angin. Keadaan pikiran Xia Qingchen tenang. Dia segera mengeksekusi gerakan kedua dari meraj cahaya bulan, bayangan bulan. Gaya ini mengharuskan seseorang menentukan arah aliran udara untuk menyeimbangkan teknik gerakan. Pada awalnya, Xia Qingchen merasa sulit mengendalikannya. Dia sesekali membanting ke dinding batu lembah dan berputar tanpa henti karena angin kencang. Bahkan setelah menderita begitu banyak rasa sakit, dia masih mengertakkan gigi dan terus berkultivasi. Hingga beberapa hari kemudian, dia akhirnya membiasakan diri dengan bayangan bulan dan bisa terbang bebas tertiup angin. Betapapun kuatnya angin, ia tidak mampu lagi mengguncang tubuhnya. Xia Qingchen menghela nafas lega, di lingkungan ekstrim ini, efek budidaya beberapa kali lebih baik dibandingkan dunia luar. Jika di dunia luar, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menguasai bayangan bulan. Tapi di tempat ini, hanya dalam 5 hari, dia telah memahami sedikit hal itu. Jika dia berkultivasi selama 10 hari lagi, dia seharusnya bisa memahaminya sepenuhnya. Pada waktu itu, 2 sosok bergegas mendekat. Itu adalah maniak buku. Di sampingnya ada Yan Feiqing. Iblis kutu buku itu melihat sekeliling dan menghela nafas. Aku khawatir kakak muda sudah pergi. Mereka telah tertunda selama beberapa hari karena suatu masalah. Yan Feiqing mengerutkan kening, dia hanya seorang pemula. Apa salahnya dia menunggu kita beberapa hari lagi? Kamu sama sekali tidak menghormati kakak laki-lakimu. Dialah yang pertama kali mengingkari janjinya, tapi dia tetap terlihat begitu percaya diri. Kutu buku mencoba memuluskan segalanya, jangan salahkan dia. Lagi pula, kami tidak membuat janji. Siapa yang meminta hal seperti itu terjadi secara tiba-tiba? Petik 1. 5 hari yang lalu, semua petinggi paviliun roh api meninggalkan tanah suci. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, sehingga Yan Feiqing tidak punya pilihan selain mengirim mereka kembali untuk mempertahankan operasi harian paviliun roh api. Baru hari ini dia akhirnya punya waktu untuk datang ke Phoenix Cry Valley. Lupakan saja, ayo cepat petik 3 daun bawah. Keduanya mengandalkan kekuatan posisi bintang kecilnya untuk langsung datang ke wilayah tengah. Mereka memanjat tembok gunung di kedua sisi dan memetik 3 daun di bawahnya. Beberapa hari kemudian, keduanya bertemu. Saya hanya berhasil mengambil 10 buah. Ekspresi si maniak buku berubah sedikit jelek. Saya hanya mendapat 12 buah. Kata Yan Feiqing. Persyaratan misinya adalah mendapatkan lebih dari 20 buah. Namun, karena mereka menambahkan 1 orang lagi ke misi, jumlah misi melonjak menjadi 30. 22 buah yang dia miliki sekarang jauh dari kualifikasi.